Di sepanjang sejarah peradaban manusia, kita mengenal nama-nama besar penakluk dunia. Alexander the Great, Julius Caesar, Genghis Khan, hingga Napoleon Bonaparte. Namun, jika kita membedah catatan militer mereka secara teliti, para jenderal legendaris ini pernah merasakan pahitnya kekalahan, dipaksa mundur, atau kehilangan separuh pasukan akibat salah perhitungan. Perang adalah lautan probabilitas yang kejam, di mana satu kesalahan kecil bisa berujung pada kebinasaan. Namun, di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi, lahir sebuah anomali sejarah yang mematahkan segala hukum probabilitas militer. Ada seorang panglima yang memimpin lebih dari 100 pertempuran besar melawan dua kekaisaran adidaya, Romawi Bizantium dan Persia Sasania, secara bersamaan, seringkali dengan jumlah pasukan yang kalah telak, namun ia tidak pernah kalah. Tidak satu kali pun. Bahkan, ia tidak pernah dipaksa mundur. Pria itu adalah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Namanya menjadi teror psikologis yang membuat jenderal-jenderal Romawi gemetar dan membuat Kaisar Persia tak bisa tidur nyenyak. Catatan strateginya hingga hari ini masih dibedah di akademi militer modern di seluruh dunia. Namun, kebesaran Khalid bukan sekedar tentang seberapa banyak musuh yang ia tebas atau seberapa luas wilayah yang ia taklukkan. Kebesaran sejatinya terletak pada bagaimana otak jeniusnya beroperasi di bawah tekanan yang melumpuhkan dan bagaimana ia berani mengambil keputusan-keputusan gila yang di luar nalar akal sehat militer manapun pada masanya. Kisah yang akan kita bedah ini akan fokus pada satu momen paling ekstrim dalam karir militernya. Sebuah titik kritis di mana ia harus memilih antara kegagalan mutlak atau mengambil sebuah keputusan yang sangat menyeramkan. Keputusan yang mempertaruhkan nyawa seluruh pasukannya melawan keganasan alam yang tak kenal ampun. Ini bukan sekedar sejarah perang, ini adalah masterclass tentang manajemen krisis, keberanian mengambil resiko, dan ketahanan mental seorang pemimpin. Untuk memahami isi kepala Khalid bin Walid, kita harus mundur sejenak ke masa lalu dan melihat apa yang menjadi bahan bakar utama dari semangat juangnya yang tak pernah padam. Sebelum menjadi jenderal terhebat umat Islam, Khalid adalah mimpi buruk bagi kaum muslimin itu sendiri. Ia adalah seorang bangsawan militer dari klan Bani Makhzum di Mekah yang ahli dalam taktik kavaleri. Bagi Anda yang mempelajari sejarah Perang Uhud, Anda pasti tahu bahwa kekalahan telak yang dialami pasukan Muslim yang bahkan menyebabkan Nabi Muhammad terluka parah dan pamannya Hamzah gugur adalah hasil murni dari kejeniusan taktik manuver sayap yang dilakukan oleh Khalid. Ketika akhirnya Khalid memeluk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah, ada sebuah beban psikologis yang sangat berat di pundaknya. Ia masuk ke dalam barisan orang-orang yang wajah dan tubuhnya pernah ia lukai. Secara mental, Khalid dipenuhi oleh rasa bersalah yang luar biasa. Ia menyadari bahwa separuh hidupnya telah dihabiskan untuk memerangi kebenaran dengan pedangnya. Maka ketika ia berikrar setia kepada Islam, ia seolah mengikat kontrak mati dengan dirinya sendiri, bahwa untuk setiap darah kaum muslimin yang pernah tumpah karena pedangnya di masa lalu, ia akan menebusnya dengan menghancurkan musuh-musuh Islam hingga tetes darah terakhirnya. Rasa penyesalan yang diubah menjadi dedikasi ekstrim inilah yang membuat Khalid bertarung seperti orang yang tidak lagi memperdulikan nyawanya sendiri. Ia tidak takut pada pedang, ia hanya takut jika Tuhan tidak mengampuni masa lalunya. Rasa bersalah dan trauma masa lalu seringkali melumpuhkan manusia. Namun di tangan seorang pemimpin yang kuat, penyesalan bisa diubah menjadi bahan bakar kebangkitan yang tak terbendung. Dukung terus channel ini agar kita bisa terus belajar tentang psikologi kebangkitan dengan cara klik tombol subscribe. Puncak pembuktian Khalid datang pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Saat itu, umat Islam menghadapi ancaman pemusnahan massal. Kekaisaran Romawi Bizantium marah karena wilayah kekuasaannya di Syam, Suriah, Palestina, dan Yordania saat ini mulai diganggu, mengumpulkan pasukan raksasa. Ratusan ribu tentara Romawi yang dilengkapi baju besi berat, artileri, dan disiplin militer tingkat tinggi bergerak untuk menyapu bersih pasukan Muslim yang saat itu sedang terpecah dalam 4 divisi kecil di berbagai wilayah Syam. Posisi pasukan Muslim sangat kritis, terjebak dan bersiap menghadapi pembantaian. Mendengar kabar ini, Khalifah Abu Bakar di Madinah menyadari bahwa jenderal biasa tidak akan mampu menghadapi krisis ini. Ia butuh seorang monster untuk melawan monster. Ia butuh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid sedang berada di Irak, baru saja selesai meremukkan kekaisaran Persia lewat serangkaian pertempuran brilian.
Abu Bakar mengirimkan surat perintah darurat yang isinya singkat namun mengintimidasi. Tinggalkan Irak, bergegaslah ke Syam, ambil alih komando tertinggi, dan selamatkan pasukan Muslim dari kehancuran. Masalahnya, secara geografis, perintah ini terdengar sangat mustahil. Irak dan Syam dipisahkan oleh sebuah padang pasir raksasa yang dikenal sebagai Gurun Suriah. Rute normal untuk memindahkan pasukan dari Irak ke Syam adalah memutar ke utara melalui jalur Daumatul Jandal, sebuah perjalanan yang aman dan memiliki sumber air, tetapi memakan waktu berminggu-minggu. Jika Khalid mengambil jalur normal ini, saat ia tiba di Syam, pasukan Muslim di sana pasti sudah dibantai habis oleh Romawi. Waktu adalah kemewahan yang tidak dimiliki Khalid. Ia harus tiba di Syam secara tiba-tiba, secepat kilat, tepat di belakang garis pertahanan musuh. Namun untuk melakukan itu, ia harus menembus langsung rute mematikan, membelah Gurun Suriah dari timur ke barat. Gurun Suriah bukanlah padang pasir biasa. Tempat ini dikenal sebagai Mafazah, tempat kebinasaan. Ini adalah hamparan pasir, batu, dan panas ekstrim tanpa ada satupun oase atau sumber air selama 5 hingga 6 hari perjalanan. Mengirim pasukan ke sana sama saja dengan massal bunuh diri akibat dehidrasi. Para pemandu jalan lokal, suku Badui yang paling tangguh sekalipun, menolak memandu Khalid dan menyebut rencananya sebagai kegilaan murni. Namun, otak strategis Khalid tidak menerima kata tidak mungkin. Ia merancang sebuah rencana survival yang begitu ekstrim, sangat brutal dan belum pernah dipikirkan oleh jenderal manapun sepanjang sejarah. Khalid mengumpulkan ribuan unta tua yang kuat. Ia membiarkan unta-unta itu sangat kehausan selama beberapa hari. Kemudian ia membawa unta-unta tersebut ke sumber air terakhir dan membiarkan mereka minum sebanyak-banyaknya hingga perut mereka membengkak layaknya tangki air raksasa. Setelah itu, bibir unta-unta itu diikat kuat agar mereka tidak memamah biak dan air di dalam perut mereka tidak menguap. Ini adalah logistik air hidup mereka. Khalid dan ribuan pasukan elit kavaleri ringannya kemudian nekat menerjang masuk ke dalam neraka pasir tersebut. Selama 5 hari 5 malam, mereka berjalan tanpa henti menembus badai pasir dan panas yang membakar kulit. Saat persediaan air minum prajurit dan kuda-kuda perang mulai habis di hari-hari krusial, keputusan menyeramkan itu dieksekusi. Setiap hari, Khalid memerintahkan pasukannya untuk menyembelih beberapa unta yang telah dipersiapkan tersebut. Mereka tidak hanya memakan dagingnya, tetapi mereka membelah perut unta tersebut, memeras air dari dalam kantung lambungnya yang belum sempat tercerna, lalu meminum air yang keruh dan bau itu untuk bertahan hidup, serta meminumi kuda-kuda perang mereka. Mengambil nyawa hewan dengan cara yang ekstrim, minum air dari lambung di tengah lautan pasir yang mematikan, ini adalah manuver psikologis yang menuntut mental baja dari setiap prajuritnya. Pertempuran Yarmuk berlangsung selama 6 hari yang sangat brutal. Gelombang demi gelombang kavaleri lapis baja Romawi menghantam garis pertahanan Muslim. Berkali-kali, sayap kanan dan sayap kiri pasukan Muslim jebol oleh tekanan yang terlalu berat. Namun, Khalid telah memprediksi hal ini. Disinilah letak inovasi mematikan ketiganya. Pasukan kavaleri cadangan bergerak, Mobile Guard. Alih-alih diam di pos komando, Khalid secara pribadi memimpin pasukan berkuda elit yang paling tangguh. Tugas mereka bukanlah menyerang musuh secara langsung, melainkan menjadi pasukan pemadam kebakaran. Setiap kali ada garis pertahanan Muslim yang retak atau mundur, Khalid dan kavaleri bergeraknya akan melesat secepat kilat ke titik tersebut, menahan laju Romawi, menutup celah, dan menstabilkan barisan. Lalu kembali mundur, menunggu krisis berikutnya. Kecepatan dan mobilitas adalah senjata utamanya, membuat prajurit Romawi kebingungan karena setiap kali mereka merasa sudah menembus pertahanan, raksasa kavaleri Arab ini tiba-tiba muncul, menghancurkan momentum mereka. Puncaknya terjadi pada hari ke-6. Khalid mengamati bahwa pasukan Romawi mulai kelelahan dan sayap kiri kavaleri mereka terpisah jauh dari infanterinya. Dengan perhitungan matematis sepersekian detik, Khalid memerintahkan manuver flanking atau serangan sayap besar-besaran. Ia memutar seluruh kavalerinya, menghantam sayap kavaleri Romawi hingga lari dari medan perang, lalu memutar kembali pasukannya untuk menjepit infanteri Romawi dari belakang. Infanteri Romawi yang lambat dan memakai baju besi berat ini kini terjebak antara pasukan pejalan kaki Muslim di depan dan kavaleri Khalid di belakang. Kepanikan massal melanda.
Tanpa ruang untuk mundur karena terhalang tebing dan sungai Yarmuk di belakang mereka, ratusan ribu prajurit Romawi hancur lebur. Kekaisaran Bizantium kehilangan wilayah Syam untuk selamanya. Kemenangan di Yarmuk membuat nama Khalid bin Walid melesat bagaikan dewa perang. Di seluruh penjuru Jazirah Arab hingga Romawi, orang-orang membicarakan bahwa selama ada Khalid, pasukan Muslim tidak akan pernah bisa dikalahkan. Sang pedang Allah telah mencapai puncak absolut dari karir seorang jenderal. Namun, justru di puncak kejayaan inilah ujian mental yang paling menyeramkan bagi ego seorang manusia menghantam Khalid, dan pukulan itu datang bukan dari musuh, melainkan dari pemimpinnya sendiri. Tepat saat atau tak lama setelah euforia kemenangan Yarmuk, kekhalifahan beralih kepada Umar bin Khattab. Keputusan pertama yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar mengejutkan seluruh dunia. Ia mengirim surat yang mencopot Khalid bin Walid dari jabatan Panglima tertinggi pasukan Muslim dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang pria yang jauh lebih lembut dan tidak menonjol secara militer. Bagi jenderal manapun yang baru saja memenangkan perang terbesar dalam sejarah bangsanya, pencopotan ini adalah sebuah penghinaan luar biasa. Ini adalah resep sempurna untuk memicu pemberontakan militer. Pasukan sangat mencintai Khalid. Jika ia memberikan satu komando, mereka bisa saja memberontak terhadap Umar. Namun, mengapa Umar melakukan itu? Khalifah Umar dengan kecerdasan psikologisnya menyadari sebuah bahaya tersembunyi. Umat mulai mengkultuskan Khalid. Mereka mulai percaya bahwa kemenangan datang karena kehebatan taktik Khalid, bukan karena pertolongan Allah. Umar harus menghancurkan mitos ini demi menyelamatkan akidah tauhid umat. Lalu, bagaimana reaksi sang penakluk yang tak pernah kalah ini? Disinilah kebesaran sejati Khalid terlihat. Tanpa perlawanan, tanpa sakit hati, tanpa memobilisasi pasukan, ia mencopot lambang komandonya dan menyerahkannya kepada Abu Ubaidah. Ketika ditanya mengapa ia tetap bertempur dengan gagas meski hanya menjadi prajurit biasa, Khalid menjawab dengan kalimat yang meremukkan ego keangkuhan manusia. Aku bertempur bukan karena Umar, aku bertempur demi Tuhannya Umar. Tahun-tahun berlalu dan pedang Allah itu akhirnya mulai melemah dimakan usia. Sang legenda yang telah menghancurkan formasi musuh di 100 pertempuran, yang menembus badai pasir yang mematikan, dan yang memimpin pasukan bergerak dari depan, akhirnya terbaring sakit di rumahnya di Homs, Suriah. Bukan karena sabetan pedang, bukan karena tusukan tombak, melainkan karena sakit di masa tuanya. Di ranjang kematiannya, Khalid menangis terseduh-seduh. Ini bukanlah tangisan ketakutan menghadapi kematian, melainkan tangisan sebuah ironi yang sangat puitis dan menyayat hati. Ia menyingkap pakaiannya dan menunjukkan tubuhnya kepada sahabat yang mengunjunginya. Lihatlah tubuhku, isak Khalid. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku ini, melainkan terdapat bekas tebasan pedang, tusukan tombak, atau lesakan panah. Aku telah mencari kematian, syahid, di garis depan dalam 100 pertempuran. Namun lihatlah aku sekarang. Aku mati di atas ranjangku layaknya seekor unta tua yang mati. Semoga mata para pengecut tidak pernah bisa terlelap tidur. Sang penakluk yang paling ditakuti musuh nyatanya tidak bisa ditaklukkan oleh senjata manusia manapun. Pedang Allah itu tidak patah di medan perang. Ia hanya dikembalikan ke dalam sarungnya oleh Yang Maha Memiliki. Kisah Khalid bin Walid mengajarkan kita tentang dedikasi yang brutal, keberanian mengambil resiko mematikan saat krisis seperti membelah gurun, inovasi yang mematahkan kebiasaan lawan, dan yang paling utama, penaklukan ego. Ia adalah bukti sejarah bahwa strategi sehebat apapun akan menjadi legenda jika dipimpin oleh manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Manusia yang sudah melepaskan ketakutannya terhadap kematian dan ketamakannya terhadap kekuasaan. Terima kasih telah menemani kami menyelami kebrutalan taktik dan kedalaman psikologis dari sang pedang Allah, Khalid bin Walid. Kami berharap narasi sejarah ini membakar semangat Anda untuk berani mengambil keputusan sulit dan mengalahkan ego pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Pastikan Anda klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Keputusan Khalid mana yang menurut Anda paling gila dan jenius? Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.